saat ini belum ada tanggal atau tahun yang pasti yang ditetapkan sebagai awal mulanya penerapan prinsip psikologi dalam industri dan organisasi. Tetapi banyak ahli yang sepakat ada nih dua kejadian yang penting sebagai awal mulanya dikenal psikologi dalam dunia industri dan organisasi. Yang pertama adalah terbitnya buku Walter D. Scott, The Theory of Outsourcing pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi di suatu aspek dunia kerja. Terus yang kedua, pada tahun 1910, waktu Hugo Starbug menuliskan buku Psikologi dan Industrial Efficiency yang kemudian diterbitkan di Inggris pada tahun 1913. Psikologi industri dan organisasi mendapatkan perhatian besar pada Perang Dunia Pertama, yang dimana calon-calon tentara ini harus diseleksi atau dites sehingga mereka bisa ditempatkan di tempat sesuai dengan mental mereka. Dan tes tersebut sering dikenal dengan Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira angkatan bersenjata Amerika, dan ia mengembangkan tes motorik dan pengamatan untuk mencari pilot yang potensial. Salah satu tokoh dari permulaan sejarah psikologi industri dan organisasi adalah pasangan Frank dan Lillian Gilbert. Mereka mempelajari gerakan para pekerja dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan. Setelah suaminya meninggal, Lillian meneruskan karirnya sebagai konsultan dalam bidang industri, dan pada masa depresi ekonomi, ia menekankan perlunya penekanan biaya dan peningkatan produktivitas. Tahun 1924, dimulai suatu seri penelitian di Houghton, Illinois di pabrik Western Electric Company. Pada awalnya, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari akibat atau pengaruh aspek-aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisien pekerja. Misalnya, apa sih akibatnya jika intensitas penerangan dikurangi? Apakah suhu dan kelembaban udara akan mempengaruhi produksi? Atau apa pengaruh jam istirahat terhadap pekerja? Teman-teman, untuk melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya, kan tahu nggak bahwa ternyata hasil yang mengejutkan dari penelitian ini adalah aspek-aspek fisik seperti kelembapan, kemudian suhu dan intensitas cahaya itu sama sekali tidak mempengaruhi tingkat efisiensi pekerja, melainkan ada faktor-faktor lain seperti perilaku pekerja dan hubungan interpersonal antara manajer dan pekerja tersebut yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi pekerja. Nah, hasil nyata dari penelitian ini juga bahwa ternyata pekerja itu dapat meningkatkan kualitas pekerjanya menjadi lebih produktif itu dikarenakan mereka sadar bahwa mereka itu sedang dipelajari dan diawasi oleh manajernya. Nah, pada era milenial sekarang ini juga mungkin pengaruh yang paling banyak dirasakan oleh psikologi industri dan organisasi serta bidang-bidang lainnya itu adalah perkembangan teknologi komputer yang meningkat sangat besar. Surat lamaran sekarang juga bisa dikirim melalui internet, bahkan tes-tes seleksinya juga bisa dilakukan melalui komputer. Serta sekarang kalau bekerja juga bisa dilakukan rapat atau konferensi itu juga melalui jarak jauh atau di depan komputer. Contohnya itu mungkin bisa dari Jimmy atau Zoom, meeting, dan lain-lain. Nah, selain itu berkembang pula bekerja secara online, jadi dari depan komputer, jadi si pekerja itu tidak perlu jauh-jauh pulang pergi ke kantor, jadi mereka itu bisa bekerja dari mana saja atau bahkan bisa bekerja di rumah. Nah, tetapi di Indonesia sendiri bekerja online seperti ini atau biasa kita sebut remote working ini belum terlalu berkembang pesat, tapi di luar negeri atau di negara-negara maju remote working ini mulai diterapkan dan mulai meningkat sangat besar. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Pamit undur diri, dadah.